Halo semuanya, karena ini udah jam 4 tepat nih, mari kita mulai webinar hari ini. Sebelum kita mulai webinar ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa teman-teman. Doa saya pimpin dengan iman Kristiani, yang lain bisa menyesuaikan. Tuhan Yesus, terima kasih sudah lindungi kami dari awal pertengahan hingga akhir keseharian kami sampai saat ini, Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulaikan webinar ini, kiranya webinar ini bisa berjalan dengan sungguh sangat baik, Tuhan. Dan pimpin juga para speakers yang akan menyampaikan materi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore teman-teman, selamat datang di BKHI Webinar. Pada webinar hari ini, kita punya topik utama nih, yaitu Self-Development Through International Networking, atau pengembangan diri melalui jaringan atau koneksi internasional. Naik kereta ke Kota Malang untuk liburan. Jika tak kenal maka tak sayang, izinkan aku untuk berkenalan. Halo teman-teman, nama saya Rachel Fani dari jurusan Ekonomika dan Bisnis dan selaku moderator pada webinar hari ini. Webinar hari ini dipersembahkan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional atau BKHI. Sebelum kita masuk ke dalam webinar, mari kita dengar sambutan dari Ibu Deborah selaku Direktur BKHI. Kepada Ibu Deborah, dipersilakan Ibu. Halo, selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih Rachel yang sudah membuka acara ini dan menjadi moderator di BKHI Weekly Webinar Series. Ini adalah webinar kedua yang diselenggarakan oleh BKHI. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah menyertai rekan-rekan yang mempersiapkan acara ini. Terima kasih sudah menyiapkan ini juga ya, khususnya untuk Ice Hacker dan juga Mas Ryan yang mendampingi rekan-rekan Ice Hackers ini untuk mempersiapkan webinar pada sore hari ini. Webinar sore hari ini mengambil tema Self-Development Through International Networking. Saya berharap melalui webinar ini kita bisa bersama-sama mengetahui bagaimana caranya kita mengembangkan diri melalui jejaring internasional. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk kedua narasumber kita yang keren-keren sore hari ini, Saudari Verina Cornelia dan juga Saudari Selvia Misiu. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama dengan BKHI. Saya berharap apa yang disampaikan oleh dua rekan kita ini menjadi satu bekal yang berguna dalam hal soft skills untuk rekan-rekan yang menjadi partisipan di dalam weekly webinar series ini. Saya berharap ketika kita mengikuti acara-acara semacam ini, webinar-webinar semacam ini, kita benar-benar mengambil manfaat, mengambil ilmu, mengembangkan insight kita dari apa yang disampaikan oleh pembicara, dan bukan hanya sekedar untuk mencari sertifikat dan mencairkan poin gitu ya. Kalau kayak gitu bisa aja di mana aja gitu loh. Tapi value, insights dari pembicara itu adalah hal penting yang harus kita catat dan itu akan menjadi bekal buat kita di masa depan. Dan saya berharap para partisipan bisa mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Saya juga akan mengikuti dari awal hingga akhir. Dan mari kita nikmati bersama webinar ini. Selamat berwebinar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Rachel. Terima kasih Ibu Deborah atas sambutannya. Nah, aku akan membacakan rules-rules yang penting bagi para delegates agar webinar ini bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Yang pertama, selama info session, peserta diharapkan untuk membisukan fitur suara atau mute selama kegiatan berlangsung, dan jika peserta berkenan untuk on-cam or face camera, akan lebih baik juga. Kedua, peserta dilarang menggunakan fitur chat secara pribadi yang dapat mengganggu peserta lain. Peserta diharapkan menghubungi panitia apabila ada gangguan dari peserta lain. Ketiga, peserta yang ketahuan mengganggu peserta lain sesuai ketentuan di atas akan dikeluarkan dari room. Keempat, peserta yang ingin memberikan pertanyaan dapat diketik pada kolom chat dan sebutkan nama pembicara yang ingin ditanyakan.
Pertanyaan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab dimulai, teman-teman. Kelima, peserta yang ingin menanyakan lebih lanjut di luar Q&A session bisa bertanya via WhatsApp grup yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, peserta wajib mengisi form evaluasi untuk mendapatkan e-certificate. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan speakers nih, teman-teman. Speakers pertama ada Kak Verina Cornelia dari jurusan Ekonomika dan Bisnis, dan Kak Verina juga pernah menjabat sebagai International Net Relation Manager at ISEC in UKSW, term 18-19, dan NSTIR Coordinator for Asia Pacific Region, ISEC in Indonesia, term 1922. Dan sekarang Kak Verina lagi menjabat sebagai EST Sales Analytics at ISEC in Korea, term 2021-1. Wah, keren banget teman-teman. Dan speaker kedua ada Kak Selvia Milmailin Miss You. Nah, jangan salfok sama nama terakhirnya, guys. Dia dari jurusan psikologi. Nah, Sylvia ini pernah jadi exchange participants to Vietnam in 2018. Dan sekarang menjabat sebagai Outgoing Global Volunteer or OGV Coordinator of ISEC UGM Initiative Market in UKSW. Wah, keren banget Kakak Sylvia. Nah, guys, tanpa lama-lama lagi nih ya, kita langsung masuk aja ke info session-nya. Kepada Kak Verina dan Kak Sylvia, dipersilakan. Enjoy it. Oke. Terima kasih Rachel untuk moderatornya dan juga introduction yang sangat ekstensif. So, aku mau share screen. Terima kasih banyak BKHI untuk mengundang saya dan juga Sylvia kepada webinar hari ini soal self-development through international. Jadi, mulai saya mau mengasih beberapa ekspektasi we want hanya berbicara menunjukkan kita juga mau dong melihat para peserta karena non-formation very important. Dia melihat dia bisa jadi we want to hear your voice too. Jadi di sesi kita hari ini nggak akan hanya kami saja yang berbicara, tetapi ada juga beberapa bagian di mana para peserta juga bisa sharing dulu. Aku mau mulai dulu soal topik ini. BTW ini bisa kedengaran. Kalau udah nggak bisa dibaca sekarang udah kedengeran? Masih nggak kedengeran? Udah kedengeran sekarang? Oke, berarti begini aja ya. Maaf untuk penggangguannya, karena tadi error teknis ya semuanya. Jadi mungkin saya ulang lagi. Jadi terima kasih banyak untuk undangannya hari ini sebagai speaker dan juga untuk expectation setting hari ini. Kita berharap para peserta dan juga kita bisa melihat each other. Jadi two-way communication dan juga we will be interactive. Jadi bisa menjadi aktif di sesi-sesi yang sudah ditentukan. Oke, so without further ado, saya mau minta tolong dulu untuk para peserta membuka slido.com karena to begin today, aku mau tanya dulu nih, what is your biggest worry as a college student? Jadi sebagai mahasiswa kan kayak kita punya banyak banget ya worry dari keuangan dan juga semuanya. Nah, kalau kalian, para peserta hari ini tuh punya worry-nya soal apa nih? Karena dari situ kita akan nge-relate nih kepada sesi kita hari ini. Jadi caranya, kalian bisa buka slido.com dan memasukkan
kode yaitu 7928 kepada di website tersebut atau nge-scan barcode-nya langsung. Jadi saya akan tunggu selama 2 menit, setelahnya saya akan lanjut ke PPT selanjutnya. Dan bagi yang ada kesulitan untuk memasukkan ke Slido atau segalanya, bisa langsung masukin ke chat ya. Oke, kita udah mulai ada beberapa jawaban nih. Oke, ada yang berbicara di depan umum, ada yang GPA. Oke, kita ada partisipan 272 nih. Cuman yang baru tulis baru 7. Jadi 2 minutes, jadi another minute to go. Jadi at 4:12, kita akan lanjutin lagi nih. Oke, berbicara di depan umum, volunteering, activities, financial problem, nggak bisa bersosialisasi. Oke, banyak sekali ya, jadi bisa dilanjutkan dulu. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah ngerespon, ada lebih 80 dan yang masih terus naik nomornya. Oke, then we can see from here, nge-analyze dikit dulu nih guys semuanya. Jadi pertama ada soal kurang percaya diri, ada yang soal public speaking, berbicara di depan umum, tidak percaya diri. Jadi kebanyakan itu soal skill sekali ya, makanya kalian bisa mengikuti webinar kita hari ini. Jadi oke, terima kasih untuk 99 responsnya. I'll continue to our session. Jadi benar sekali. Mungkin semuanya tuh kayak banyak sekali worry, insecurities, ketakutan sebagai mahasiswa. Jadi kayak socializing with people, public speaking, kayak job application setelah lulus aku mau kerja di mana sih? Atau enggak, am I smart enough, communication ability. Jadi banyak banget ketakutan yang kita punya nih di zaman mahasiswa. So here aku mau nunjukin sebuah video nih about what makes a hero. Tenang aja, it has a really good correlation dengan yang kalian butuhkan sekarang. So sebentar, saya akan share suara dulu, share computer sound. Oke. Jadi, kalau misalnya videonya putus-putus atau enggak ada masalah, tolong di-mention juga ya. Oke, sebentar. Oke. Sudah. What do Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo all have in common with the heroes of ancient myths? What if I told you they are all variants of the same hero? Do you believe that? Joseph Campbell did. He studied myths from all over the world and published a book called The Hero with a Thousand Faces, retelling dozens of stories and explaining how each represents the monomyth or hero's journey. So, what is the hero's journey? Think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. 1 o'clock, call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock, assistance. The hero needs some help.
Probably from someone older, wiser. 3 o'clock, departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock, trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock, approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock, crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock, treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock, result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock, return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock, new life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock, resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock, status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely, but let's see how well The Hunger Games fits the hero's journey template. When does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving? When her sister's name is called from the lottery. How about assistance? Is anyone going to help her on her adventure? Haymitch. What about departure? Does she leave her ordinary world? She gets on a train to the capital. Okay, so you get the idea. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Auditions for the school play? Baseball tryouts? Love? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then do it all over again. So that's all from the video. Cuma tenang aja, this is not yet the end of our session karena baru mulai nih guys. Bentar. So seperti yang aku bilang kan aku mau ada interaksi nih dikit. So what did you get from the video? Jadi kan kayak udah ada nih soal banyak sekali hal yang udah dijelaskan di video. Kayak soal journey, soal hero, dan what do you get? Mungkin yang mau sharing gitu, anyone want to share from the video bisa langsung raise hand dan nanti dari panitia akan memilih satu orang. Untuk yang mau sharing bisa langsung raise hand ya. Nanti langsung kita bolehkan membuka mic dan juga sharing nih di depan para peserta. Soal apa aja yang video itu udah omongin. Oke, Maria Francisca mungkin bisa raise hand dulu, jadi bisa kita pilih nama kamu. Bentar. Oke, unmute. Oke, halo Maria, bisa unmute mic kamu dulu. Oke. Iya Kak, saya perlu buka video atau enggak ya Kak? Buka. Oh, kalau itu terserah kamu. Oh. Jadi silakan. Ya Kak, jadi dari video yang sudah Kakak share, yang saya dapatkan bahwa seorang pahlawan, setiap manusia itu adalah seorang pahlawan bagi dirinya.
Di sini dari tahap-tahap yang ditunjukkan dari video ditunjukkan bahwa kita harus mendapatkan panggilan terlebih dahulu, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, maupun dari dalam maupun dari luar diri kita sendiri. Nah, dari situ kita akan berubah dan mulai berjuang untuk apa yang ingin kita perjuangkan, seperti tujuan hidup. Kita harus mempunyai tujuan kita ke depannya ingin jadi apa, ingin melakukan apa, dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita berusaha melakukan itu dengan cara keluar dari zona nyaman. Kita mulai melakukan hal-hal apa yang memang harus kita lakukan. Meskipun kita sulit, kita harus tetap melakukannya. Karena ketika kita sudah berhasil dan melewati tantangan tersebut, kita akan mendapatkan hadiah atau reward berupa kekuatan, kemampuan, keterampilan, maupun pengakuan dari orang lain. Dan dari situ juga bahwa ketika kita terjatuh, kita tidak boleh menyerah. Ketika kita terjatuh, kita belajar dari kesalahan tersebut dan bangkit berdiri kembali, kemudian melakukan hal tersebut berulang kali. Jadi di sini terlihat bahwa kesuksesan dicapai bukan orang yang secara instan langsung sukses, tetapi orang yang berkali-kali gagal dan belajar dari kesalahannya, kemudian di akhir kegagalannya dia memperoleh kesuksesan. Sekian, terima kasih Kak. Wow, keren sekali. Makasih banyak Maria untuk sharingnya dari video itu. Oke, jadi dari video itu kita udah dapat kali ya lesson yang terberat soal self-development. Jadi aku recap lagi dikit. So, every person has their own hero journey. Jadi setiap orang kan punya journey-nya sendiri. Their own main character dari buku ataupun dari kehidupannya sendiri. So, the key events, jadi suatu situasi maupun decision atau enggak ada orang yang baru masuk ke kehidupan kita will kickstart your own hero journey and turn you into a stronger and insightful individual. Jadi lewat key events itu kalian tidak akan hanya konstan menjadi orang biasa, tetapi menjadi orang yang naik level kehidupan yang lebih strong, lebih insightful dari semua pengalaman yang kalian sudah punya. Oke, jadi mungkin saya harap dari video itu bisa insightful ya bagi peserta hari ini. So now, kita udah tahu self-development itu penting. Kita tahu we have our own personal journey. Then how can we do self-development? Nah, bagian ini akan di-sharing langsung dari speaker kedua kita hari ini, yaitu teman saya, Shelvia. Silakan, Shelvia. Oke, semuanya. Nah, tadi kan kalian udah nyebutin tuh apa aja sih ketakutan kalian sebagai mahasiswa. Terus gimana dong kalian ngadepin ketakutan itu? Karena kan kalian nggak mungkin selalu hidup di bawah ketakutan-ketakutan itu. Nah, jawabannya adalah kita tuh harus mengembangkan diri untuk facing our struggle. Maka dari itu, aku hari ini mau bahas mengenai gimana sih kita ngelakuin self-development. Oke, langsung aja ya ke poin pertama, bisa di next slide. Ya, bener banget. Tadi Maria juga udah nge-mention tentang step out of comfort zone. Kalian mungkin sering banget sih dengar kalimat ini di seminar, webinar, atau mungkin kalian pernah dapat advice nih dari dosen kalian mungkin, dari mentor-mentor kalian. Bahkan kalimat ini pun ada di banyak lirik lagu gitu. Nah, tapi realitanya buat ngejalanin keluar dari zona nyaman itu nggak mudah loh. Terus apalagi kalau kalian itu belum ngecoba, bahkan kalau kalian belum ngecoba, kalian nggak ada gambaran sama sekali jadinya kalau kalian keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman itu sebenarnya tuh zona di mana kita ngerasa enak banget buat stay di situ. Tapi itu juga zona berbahaya buat diri kita sendiri. Kenapa sih kok bisa berbahaya? Karena dengan kita stay di zona nyaman, kita nggak ada perkembangan memilih untuk mengembangkan diri. Pasti kalian akan memilih untuk mengembangkan diri kalian kan? Nah, keluar dari zona nyaman itu bisa berarti menghadapi ketakutan kalian, seperti yang tadi Maria sampaikan, mencoba hal-hal baru, dan berani mengambil resiko, dan selalu berusaha untuk men-challenge diri kalian selalu. Tapi untuk keluar dari zona nyaman akan memunculkan dua kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama, kalian bisa ngediscover sisi lain dari diri kalian. Misalnya potensi-potensi kalian yang mungkin sebelumnya kalian nggak tahu, skill-skill mungkin yang sebelumnya kalian tuh nggak pernah tahu kalau punya skill itu.
Nah, tapi ada kemungkinan sebaliknya. Kemungkinan itu adalah kegagalan. Ya namanya juga keluar dari zona nyaman. Kegagalan itu adalah sesuatu yang biasa dihadapi oleh semua orang yang mau keluar dari zona nyaman. Tapi kita sebagai mahasiswa ataupun masih dalam usia dewasa awal nih, masih punya banyak waktu buat nanti ke jenjang karir. Tapi mulai dari sekarang kita bisa untuk nggak ngebiarin kegagalan itu membuat kita down dan nggak mau nyoba lagi. Karena hidup kan selalu berjalan, maka dari itu kita harus mulai belajar dari sekarang. Karena sebenarnya hidup kalian yang benar-benar nanti kalian akan hadapi akan dimulai dari pengalaman di luar zona nyaman kalian. Nah, yang poin kedua adalah bisa lanjut ya. Increase self-awareness. Self-awareness menurutku adalah ketika kita sadar betul tuh sama diri kita, sama potensi yang kita punya, skill, personality kita, kekurangan atau kelebihan kita. Mungkin kita hidup selama ini sibuk dengan memahami orang lain, sibuk dengan melihat kelemahan orang lain, melihat kelebihan orang lain. Namun kita lupakan buat menyadari siapa sih diri kita sebenarnya. Padahal dengan menyadari siapa diri kita tuh bisa loh tahu apa sih yang bisa kita lakuin buat diri kita biar agar lebih baik lagi ke depannya. Dan lebih mudah lagi buat ngadepin realitas sebenarnya di dalam hidup dan menyesuaikan diri. Karena self-awareness itu sama kayak yang tadi keluar dari zona nyaman, ini adalah perjalanan yang berlangsung selama hidup kita. Kita bakal nemuin hal baru, tantangan baru, mungkin yang membuat kita semakin sadar dan paham betul dengan diri kita. Maka dari itu, menurutku keep in touch dengan diri kita itu sangat penting dalam pengembangan diri. Lalu next, ada poin ketiga, yaitu enhance strengths atau meningkatkan kelebihan diri kita. Kita kan tadi udah belajar jadi seseorang yang self-aware. Kita berarti udah tahu kelebihan dan kekurangan, maka ketika kita sudah tahu kelebihan kita, step selanjutnya yang bisa kita lakuin itu apa? Kita bisa ningkatin kelebihan kita dengan melatih dan meningkatkan kelebihan yang kita punya. Dan kelebihan itu bisa jadi senjata kita loh untuk ngembangin diri. Kelebihan yang kita punya itu membantu kita buat nge-set goals dan membantu kita untuk mencapai goals tersebut. Karena pada akhirnya kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan ketika kalian tahu apa yang kalian mau. Karena ketika kalian nggak tahu nih, aku nggak tahu aku mau apa, pasti kalian juga nggak bakal bisa nge-achieve itu. Nah, maka dari itu kita sebagai anak muda, masih mahasiswa, masih fase trial and error, kita harus ningkatin kelebihan kita yang kita punya untuk pengembangan diri kita. Nah, next, selanjutnya ada poin keempat. Poin keempat apa sih? Overcome weakness. Nah, ketika kalian udah nge-identify nih, wah kelebihanku di sini, dan aku mau ningkatin hal itu. Kita tuh bisa banget buat memahamin kekurangan dari dalam diri kita. Dan menurutku jangan pernah malu dengan kekurangan dari diri kita, karena itu kekurangan itu bisa menjadi titik balik kita di mana kita bisa mengembangkan diri kita lagi. Karena percayalah, semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan, dan itu dimiliki oleh siapapun itu, mau presiden, mau menteri, mau siapapun, itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan itu yang membuat kita menjadi manusia yang seutuhnya. Maka dari itu, mulai belajar menerima kekurangan diri kita dan mulai mengidentify nih dari mana sih kekurangan dari diri kita sendiri. Terus langkah selanjutnya ya kita tinggal mencari kesempatan untuk mengatasi kelemahan kita. Misalnya kita mempunyai kekurangan public speaking, ya kita bisa coba mencari kesempatan, opportunity untuk di mana kita bisa mengembangkan diri lewat kekurangan kita. Misalnya kalian bisa jadi presenter, ataupun kalian bisa ikut-ikut menjadi speaker seminar kayak gini gitu. Dan
aku ngerasa juga ini emang nggak gampang, nggak mudah, tapi lagi-lagi ini adalah proses dalam hidup kita yang perlu kita lewatin. Dan biarin perjalanan pengembangan diri kita dari masa muda ini membuat kelemahan kita bisa jadi kelebihan. Nah, selanjutnya apa nih yang terakhir? Yang terakhir ada better decision making, pengambilan keputusan yang baik. Dan aku mau nge-share aja kalau pengambilan keputusan itu ada di setiap perjalanan hidup kita loh. Misalnya dari yang simple-simple aja deh, yang gampang-gampang. Misalnya kita mahasiswa mau berangkat kuliah, terus kita belum makan kan, terus ngeliat kulkas, dan kalian pasti kayak mikir, hari ini mau masak apa ya, hari ini mau makan apa ya, dan itu pun menjadi titik di mana kita harus mengambil keputusan. Dan misalnya ada lagi seseorang yang udah lagi in relationship sama orang lain, pasti kan ada pertanyaan, kita hari ini mau jalan ke mana ya, kita mau makan di mana, dan biasanya kan yang cowok tuh jadi decision maker-nya kan, nah gitu. Dan untuk hal-hal sehari-hari kayak gitu aja, kita membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan, apalagi untuk diri kita yang lebih baik. Tapi pengambilan keputusan itu sendiri, itu bisa didapetin dari beberapa hal yang tadi udah aku jelasin sebelumnya, poin-poin sebelumnya. Jadi ketika kita udah tahu apa yang mau kita achieve, goals kita apa, kita tuh bisa membuat keputusan yang lebih baik lagi dalam hidup. Dan tentunya itu merupakan bagian dari proses pengembangan diri kita. Nah, next. Oke, tadi kan aku udah jelasin tuh beberapa poin gimana kita bisa mengembangkan diri. Tapi kan banyak banget tuh poinnya, biar lebih santai lagi, biar lebih rileks lagi. Aku di sini mau jelasin pengalaman aku, pengalaman pengembangan diri aku melalui AIESEC ketika mengikuti program Global Volunteer. Oke, next. Yeah, my journey begins here. Ketika aku mendapatkan email dan diterima sebagai exchange participant di salah satu proyek pendidikan di Vietnam tahun 2018. Tapi sebenarnya sih perjalanan pengembangan diriku itu nggak dimulai sejak aku mendapatkan email itu. Tapi ketika aku memutuskan untuk mengikuti program AIESEC ini di tahun kedua aku kuliah. Sebenarnya aku ketika aku menjadi mahasiswa baru, aku sudah tertarik dengan kegiatan-kegiatan internasional di UKSW itu. Mahasiswa baru kan, masih takut lah buat nyoba hal baru, masih takut kayak ikut seleksi, interview, gitu masih takut, dan takut untuk ditolak ataupun mengalami kegagalan. Namun pada akhirnya pun, aku di tahun kedua udah berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman aku. Gitu. Nah, oke, next. Oke, bisa di next, Fer. Oke, setelah aku diterima tuh, aku udah seneng banget udah dapet email keterima gitu di salah satu project dan aku bisa pergi ke Vietnam. Aku kan perlu preparation sebelum keberangkatan aku ke Vietnam. Mulai dari ngurus paspor di Semarang sendirian, buat visa sendiri, walaupun dibantu sama anak-anak AIESEC UKSW, beli tiket pesawat, dan semua kebutuhan aku yang aku perluin. Karena aku pun di Salatiga menjadi anak rantau dan nggak bareng orang tua. Jadi semua kebutuhan harus aku siapin sendiri. Dan semua pengalaman aku nyiapin keberangkatan aku ke Vietnam itu, menurut aku jadi hal yang paling menarik, dan ini kayak baru pertama kali, karena hal menariknya adalah pada saat itu aku belum pernah mempunyai pengalaman untuk pergi naik pesawat pun nggak pernah, apalagi ke luar negeri. Dan di sini aku dituntut untuk ikut project yang pergi naik pesawat ke luar negeri dan aku sendirian gitu. Jadi dari situ pun aku udah ngerasa banget kalau diri aku udah ngalamin perkembangan gitu. Next. Nah, singkat cerita, aku udah ngelewatin semua struggle-struggle, semua tantangan-tantangan yang
padahal baru di Indonesia, belum di Vietnam, itu aku udah mengalami perkembangan diri kan. Singkat cerita udah sampai di Vietnam nih, itu tuh kan ada foto di layar. Foto itu ngandung cerita di balik itu gitu. Nah, foto itu adalah foto terminal bus di Vietnam yang aku datengin untuk nunggu bis ke arah tempat kerja aku. Buat informasi aja, jadi aku kan landingnya di kota Ho Chi Minh. Dan tempat kerja aku tuh 45 menit dari kota Ho Chi Minh itu dan harus naik bus. Nah, untuk pertama kali aku berangkat ke tempat kerja aku tuh, aku awalnya udah janjian sama teman aku dari India untuk berangkat bareng gitu loh, dari terminal sampai ke tempat kerja. Tapi aku mendapatkan tantangan pada waktu hari H. Dia nggak bisa ngelanjutin proyeknya, dan nggak bisa datang ke tempat kerja itu bareng aku karena sakit dan harus pulang ke India. Dan pada saat itu, aku harus berangkat sendirian ke tempat kerja, namun tetap sih diarahin sama buddy aku yang dari Vietnam. Dan itu merupakan pengalaman yang benar-benar keluar dari zona nyaman, dan aku harus overcome my weakness gitu, karena kan aku orangnya yang kayak takut untuk kayak pergi sendirian, apalagi pergi sendirian di negara orang yang di bisnya itu tuh nggak ada satupun yang bisa bahasa Inggris. Jadi aku kayak cuman masrahin sama buddy aku untuk ngomongin ke supirnya supaya aku diberhentiin di mana. Terus aku juga kayak megang Google Maps gitu biar tahu. Jadi kalau udah mau sampai, aku tinggal ngomong kayak ngasih bahasa tubuh gitu buat stop gitu. Dan itu pengalaman pertama aku ketika benar-benar sampai di Vietnam. Jadi tuh kayak baru datang aja udah pengalamannya menarik banget gitu loh. Dan selanjutnya, next. Oke, aku kan udah sampai tempat kerja tuh. Nah, di foto yang sebelah kiri itu ada foto aku sama foto suster-suster yang ada di asrama kesusteran. Dan aku tadi lupa mention kalau aku tuh kerjanya tuh ngajar di asrama kesusteran. Di sana aku juga waktu pertama kali datang, mereka welcome banget sama aku, mereka nge-share culture mereka ke aku, kayak misalnya mereka nunjukin tarian-tarian Vietnam. Aku pun dikasih baju tradisional Vietnam untuk dibawa ke Indonesia. Terus mereka juga setiap hari nyiapin makanan khas-khas Vietnam buat makan pagi, makan siang, sama makan malam. Jadi mereka benar-benar di situ terjadi pertukaran budaya, dan sebaliknya pun aku juga ngasih mereka oleh-oleh dari Indonesia, terus aku juga nge-share culture kayak tarian-tarian, lihat di YouTube gitu, dan juga banyak banget lah kayak aku ngajarin bahasa Indonesia ke mereka gitu. Nah, kalau untuk foto yang di sebelahnya itu adalah foto aku dengan teman-teman aku satu project. Mereka tuh ada yang dari Malaysia dan ada yang dari India. Nah, waktu mereka datang, aku antara senang sama agak kepikiran. Agak kepikirannya tuh gimana sih? Karena aku mikir, berarti kalau aku satu kamar sama foreigner, sama teman-teman dari luar, pasti kan otomatis 24/7 aku ngomong bahasa Inggris. Setiap hari, setiap detik, setiap menit aku harus ngomong bahasa Inggris. Kayak mau baru bangun aja ketemu mereka, nyapa pakai bahasa Inggris, ngobrol pakai bahasa Inggris, makan siang sampai mau tidur lagi pun pakai bahasa Inggris. Itu yang awalnya aku takutin gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, 45 hari itu aku bisa ngelewatinnya, dan walaupun dengan bahasa Inggris yang nggak se-expert dari teman-teman yang mungkin background-nya dari bahasa gitu. Nah, next. Nah, ini ada foto papan tulis itu di mana biasa aku ngajar. Di situ ada kata-kata bahasa Vietnam dan kata-kata bahasa Inggris. Itu gimana aku ngajar ke mereka. Pasti kan kayak banyak pertanyaan, gimana sih kamu ngajar kalau misalnya aja ada language barrier. Nah, awalnya juga agak menjadi ketakutan di awal untuk ngajar mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, aku udah kayak menyusun kayak semacam rancangan pembelajaran gitu, kayak biasanya anak-anak yang background pendidikan buat,
kayak RPL gitu. Dan tapi ketika aku ngejalanin itu dan aku mikir solusinya gimana sih biar aku bisa ngelewatin ini semua, tapi akhirnya pun aku bisa ngelewatin walaupun dengan ketakutan-ketakutan di awal. Jadi emang semua pengalaman aku yang tadi sebelumnya pun itu udah keluar dari zona nyaman, udah ngeningkatin self aware aku pasti dan ngeningkatin kelebihan dan untuk ngilangin dari kekurangan aku sendiri gitu. Nah, next. Nah, ini ada acara Global Village sama Field Trip. Jadi ketika kalian ngikutin Global Volunteer dari ISEC, itu nanti bakal ada acara gitu. Nah, kalau yang pertama, Global Village itu ada 2 foto yang di bawah itu kalian bisa lihat. Global Village itu kayak apa sih? Global Village itu kayak pesta budaya yang biasa UKSW juga sering lakuin kan, pesta budaya, dan kita di sana nge-sharing culture, kita nge-sharing Indonesian food, dan mereka juga nge-sharing makanan tradisional dari mereka gitu. Dan yang di kiri bawah itu ada grup yang teman-teman aku yang sama-sama berasal dari Indonesia yang ngejalanin project juga di Vietnam. Kita ada bawa rendang, kita bawa Indomie, kita bawa gantungan kunci dan kayak oleh-oleh untuk dibagiin ke teman-teman lainnya. Dan yang di kanan itu foto kita bersama. Jadi satu ruangan itu penuh, sekitar ada 10 representasi negara. Ada temanku dari Singapura, India, Sri Lanka, Australia, dan masih banyak lagi gitu. Dan pengalaman ini yang membangun international networking aku. Sesungguhnya dari awal sih waktu aku ketemu sama teman aku yang Malaysia dan India. Cuman yang ini memperluas lagi jaringan internasionalku. Jadi sampai sekarang pun aku masih bisa keep in touch sama mereka. Aku masih bisa misalnya sharing insight gitu. Masih bisa sampai sekarang gitu. Nah, kalau yang tadi di back dulu, Far. Nah, kalau yang tadi tuh yang di atas ada field trip, itu kayak kita nggak 2/7 kita ngajar terus, itu enggak, karena nanti hari Sabtu Minggu kita pasti ada free dan biasanya ISEC ngadain kayak gathering gitu untuk pergi ke suatu tempat untuk menjelajahi Vietnam gitu. Next. Nah, ini sih merupakan bukti nyata dari international networking aku yang udah aku buat di Vietnam. Karena aku pergi pada tahun 2018 dan sekarang udah 2020. Udah 2 tahun kita nggak ketemu langsung face to face. Tapi hubungan kita tuh masih terjalin sampai sekarang, dan mereka tuh sering kayak berbagi insight sama aku, kayak kalau misalnya di negara mereka ada terjadi sesuatu, kita diskusi, kita pokoknya mendapatkan hal-hal baru gitu. Next. Nah, dari semua yang aku jelasin tadi, titik poin pentingnya adalah di sini berarti aku sudah mendapatkan pembelajaran baru, insight baru yang didapetin setelah ngikutin Global Volunteer. Aku self-aware naik, terus aku bisa belajar dari pengalaman orang lain di sana, dapat insight baru dari orang di luar Indonesia dan jaringan internasional. Dan aku pun jadi tahu opportunity apa aja sih yang bisa membangun jenjang karirku ke depannya gitu. Dan buat yang selanjutnya bakal disampaikan sama Verina. Oke, thank you Sylvia udah sharing nih pengalaman dia di Global Volunteer di Vietnam. So now, aku mau warning dulu guys. Jadi tadi kan udah ngomongin sih Global Volunteer, langsung ke Vietnam, langsung berbicara langsung dengan orang Vietnam, ketemu orang India dan juga Malaysia kan. But then as we all know, kita itu kan di COVID situation kan ya. Nah, we're in a COVID-19 effect. Kayak banyak sekali perubahan yang sudah datang seperti new normal, PSBB, and all of those things. Sehingga there's just so many changes yang terjadi. Gak hanya di Indonesia, tapi secara global. Oke.
Jadi kita bisa lihat kan, COVID itu impact langsung ke manusia. And that way, karena humans-nya itu terimpact, workforce-nya pun terimpact. Seperti yang semua kita tahu, jumlah pekerja yang terdampak oleh COVID itu sangat banyak banget lah ya. It ends up jadi kayak banyak yang ke PHK, terus kayak there's just so many termination of employee contracts, sehingga bank sampai beberapa bisnis pun bankrupt kan. Karena mereka they can't do operationals, gak ada income untuk membayar karyawan-karyawan mereka. Seperti airy, atau enggak air transportation, ataupun traveling. Jadi pada akhirnya mereka bisnisnya kayak udah susah banget lah ya untuk di-conduct. Nah, sekarang kita sebagai mahasiswa itu, then what can we do? Like, it's true that banyak banget bisnis yang nggak ada. Jadi bisa dibilang workforce-nya itu makin kompetitif. Kenapa? Karena posisi yang ada sekarang itu kayak supply untuk kita apply ke sebuah posisi kan makin mendikit ya. Karena demand yaitu mahasiswa ataupun orang-orang yang ke PHK itu kan makin banyak. Jadi it's getting even more competitive, it's getting more difficult. Apalagi kita yang masih mahasiswa itu makin worry dong. Aku habis ini mau cari kerja apa ya? Kayak seperti yang tadi kita udah mention gitu loh di interaction session yang awal. Banyak sekali worry soal public speaking, skill development, and also other stuff. But by coming here, you already showed willingness to adapt. Kenapa? Mungkin kayak di awal mungkin mikir mau assertive atau enggak kita mau cari self development. And just by showing that kind of characteristics, berarti kalian mau gitu loh berubah dari dirinya sendiri, gak hanya becoming constant cuma belajar terus it's done, cuman enggak, you want to learn even more gimana caranya aku bisa sesuai dengan kebutuhan di masa depan, biar aku nanti bisa dapat kerja, kalau enggak aku bisa membuka bisnis, biar nanti enggak bangkrut, biar aku bisa sustain gitu di dunia kerja nanti. So, dengan semua hal yang sedang terjadi sangat dynamic dan juga sangat fast paced, but everything comes back to our goals, ketujuan hidup kita. So, anggap kita kapal deh. We have a direction. Jadi mungkin kalau aku personally itu cari kerja ya, karena aku udah mau lulus gitu ya. Jadi, but then through that road, jadi sembari kita mengambil jalan ke tujuan tersebut kan pasti ada hujan, ada thunderstorms, ada waves gitu. Jadi banyak banget yang bisa menghalangi kita sebagai obstacle. But then one thing we have to remember is that ya kita harus pilih dong, pada akhirnya kita mau setir kemana, kita mau pilih arah mana yang pada akhirnya menjadi tujuan akhir kita. So that you have to remember, walaupun kalian punya goals yang short term, at the end you have to have the long term goal yang pada akhirnya akan tercapai. So you have to know where to go, but then, okay, just what skills are developed through international networking? Kita udah ngomong soal self-development nih. Jadi kalau international networking itu buat apa? What benefits can we get? Kalau aku personally, dari pengalamanku itu, we learn more about public speaking, soal communication, and also people understanding. Kenapa? Karena it is shaped through multicultural interactions. Kita itu nggak hanya berbicara dengan orang Indonesia yang kita udah sangat familiar dengan kultur yang kita udah tahu, tetapi kita ketemu dengan orang-orang dari negara yang berbeda, budaya yang beda, bahkan nurturing ataupun pattern yang mereka diajarkan oleh orang tuanya sangat beda, sehingga kita harus mengadaptasi diri kita sendiri ke situasi tersebut. Dari situ, dari multicultural interactions, we have a developed mindset. Kita punya mindset yang baru, yang mungkin sebelumnya kayak kita takut, gimana caranya aku ketemu opportunity, gimana caranya aku bisa keterima. Kita punya mindset yang baru, karena kita makin berani untuk berbicara, untuk belajar lebih lagi. Because in this world, global, fast-paced, pokoknya semua title yang ada di dunia global ini itu kan kita harus makin open-minded, harus makin tolerant, and also becoming respectful for differences. Karena bisa dibilang aja deh, kayak UKSW kan sering dibilang Indonesia mini ya. It's because kita punya sangat banyak diversity dari Indonesia pun, jadi kita harus toleransi against each other. Jadi kita bisa mengerti misalnya dari orang Batak, orang Cina, orang Jawa, orang Jogja, and also ever, so that pada akhirnya kita bisa bekerja sama sebagai orang Indonesia and also become a part of the international workforce. Okay, international networking, kita tahu itu multicultural interaction. Kita juga punya develop mindset sehingga kita nge-conduct international networking. But at the same time, it also opens new horizons. Jadi kan punya exposure bukan hanya di
posisi-posisi yang di Indonesia. Tetapi kalian juga punya possibility nih untuk cari kerja di luar negeri atau enggak kalian interested. Kenapa? Karena they have expertise, misalnya mereka spesialis negara itu kayak misalnya soal teknologi atau enggak soal hotel kayak di Sweden. Jadi kayak hal-hal tersebut membuat kalian exposed to the possible career paths. Terus kalian juga punya relevant skill set karena sekarang skill set itu bukan hanya di satu negara, tetapi secara global itu sudah lumayan tergeneralisasi. So they are all like udah tahu gitu loh. Pokoknya di negara ini at the end itulah skill yang kalian butuhkan seperti soft skill atau hard skill. Terus be an empty bottle karena dari interaction tersebut mungkin kalian punya konflik atau enggak clash bahwa aku nggak ngerti dia ngomong apa atau enggak I don't understand yang kayak gitu. But then just accept it, try to learn, coba belajar dari perbedaan-perbedaan karena kan artinya it's the first time for you to meet dan semakin berjalannya waktu the opportunity buat kalian belajar lebih lagi itu makin berkurang karena you will have more insight, kalian akan tahu lebih banyak lagi. And then it defines who I am now. Jadi misalnya dulu aku nggak berani gitu buat international networking untuk nge-conduct multicultural interaction dan juga nge-develop mindset yang aku punya sekarang, it won't allow me to be here, berdiri di depan, duduk di depan kalian, di depan layar untuk sharing tentang ceritaku, tentang international networking. It allow me to share insight. I learned in the short but long journey of life. Mungkin aku sekarang masih 20 tahun. Cuman I learned a lot in that short years of college dan pada akhirnya I can share even more to you guys. Okay, and remember, mungkin ada yang mikir, Kak, cuman bahasa Inggrisku gimana and such, but that it's non-negotiable. Di dunia ini yang makin kecil karena internet, karena teknologi, and also ever, at the end kalian butuh international language itu, yaitu bahasa Inggris. Bahkan lebih baik lagi kalau kalian bisa develop bahasa-bahasa lain sehingga kalian bisa berkomunikasi dengan lebih banyak orang lagi. Karena that way, kalian bisa punya expertise dan juga insight yang sangat beragam. Gak hanya cuma dalam satu sisi, cuma dari berbagai perspektif. Okay, so how about the skills needed today? Tadi udah benefits, tadi udah skills yang kita bisa dapetin dari international exposure. Kalau today, 2020. Okay, top 10 skills of 2020. Ini tuh aku dapetin dari World Economic Forum. Jadi pada tahun 2020 kan kita masih termasuk di era Industrial Revolution 4.0 ya, yang kita udah sering banget dengar. And itu kan fokusnya ke technological development, sehingga ada kayak critical thinking, analytical thinking, jadi kebanyakan itu analyze. Teknologi apa yang kita bisa develop, jadi kita makin gampang lah kehidupannya, jadi lebih efektif lagi, lebih efisien lagi. So that's all the innovations yang kita punya, seperti startup, atau enggak infrastruktur, atau enggak sebagai orang kita punya skills yang lebih terdevelop dalam hal soft skill, nggak hanya hard skill seperti teori. Terus mungkin yang aku bisa underline itu seperti leadership and social influence. Kenapa aku bilang itu penting? Karena if you don't have leadership of your own self, kalian nggak tahu kita itu kayak orangnya kayak gimana, at the end you won't be able to share what you know to the world, seperti aku sekarang. Mungkin I'm still in the level of developing my leadership to know what is exactly leadership. Pada akhirnya, you will have that certain attribute, jadi kalian bisa implementasikan nanti di setiap level of journey of life. Terus, okay, tadi udah Industry 4.0 that focuses on technological development. Jadi kita udah mau lewat guys. Buat yang masih kurang tahu, soon enough kita akan masuk ke Society 5.0. Itu pertama kali di-launch oleh Japan and it focuses on people. Jadi pada Industry 4.0 kita udah innovation, udah punya startup, unicorn, udah banyak sekali development yang sudah terjadi. Nah, kalau di Society 5.0 itu waktunya kita memakai seperti AI atau enggak big data, all of those systems untuk nge-benefit kita langsung kepada orang. Karena kan manusia makin lama hidupnya, kayak lifespan di Indonesia, di banyak negara itu makin naik kan ya, makin lama kita hidup. Sehingga teknologi yang kita punya sekarang itu not only about ease, entertainment, atau enggak buat kerja, tetapi juga how can we aid our lives. Bisa hidup, terus sehat, and also biar bagi orang-orang yang masuk ke masa lansia bisa lebih comfortable lagi hidupnya.
Okay, Ben. So how to prepare myself for this new changes? Tadi kan udah dikasih tahu soal skills Industrial Revolution 4.0. Is there any specific skill for the future? Jadi sebelum aku masuk lagi ke skill buat Society 5.0, kita recap dulu dikit. Tadi udah soal COVID impact, jadi we have to be more competitive. Terus sekarang, goals are needed. Jadi kita bisa belajar dari international networking benefits-nya apa aja. Terus lastly, ada skills Industrial Revolution 4.0. Unfortunately, all of these things itu mulai berakhir kan guys. Jadi we have to be adaptive. Kita harus makin agile untuk menghadapi Society 5.0. Nah, untuk Society 5.0 itu bisa dibilang mulai 2022 ya, karena kan kalau Japan udah develop country. Nah, soft skill-nya itu apa aja sih? Ada seperti, sama kayak tadi persis, kecuali 3 poin beda, seperti active learning, learning strategies, creativity, originality, initiative, dan juga technology design and programming. Mungkin bisa dilihat bahwa kalau dulu itu kan kita nggak analyze what kind of technology we can implement. Kalau sekarang itu kita harus belajar lagi nih. Mungkin udah bosan kali ya belajar, but then that's how life is. Kita harus belajar lagi, and then how to implement it in an even better way. Teknologinya gimana caranya ngedesain, seperti user experience-nya makin bagus, sehingga lebih banyak orang lebih gampang gitu loh, nge-approach that kind of technology. Mungkin ini ada example ya, kayak mungkin ada yang mau tanya kayak, Kak itu kan cuma tahun 2022, why don't we just belajar di tahun itu? Kan sekarang masih 2020, kita bisa belajar aja kayak 2 tahun nanti. But then as you all know, ini itu LinkedIn job opportunity. Itu posted 1 month ago, jadi tahun 2020. Tetapi mereka pun udah included, ada 2 poin dari 10 poin tadi, dari top 10 skills dari tahun 2022. Karena all of those skills at the end akan menjadi sinergi buat company dan juga bagi individual buat belajar lebih banyak lagi dan juga biar mereka bisa bekerja lebih efektif lagi sehingga nggak hanya wasting time ataupun nggak implementasi teknologi-teknologi yang sudah ada, sehingga at the end we have to be pro gitu. Kita harus jadi master untuk people interaction dan juga social interactions. As a youth, we need to upskill our skills. Jadi ini kayak udah waktunya kita sebagai pemuda gitu loh, to show what we can do. Nggak hanya mengikuti the traditional ways, but then we have to be, kita harus berani untuk maju di depan, untuk menjadi leader, untuk membawa hal-hal yang baru gitu kan, seperti startup yang sudah banyak sekali dibawa di Indonesia, dan sehingga kalau bukan kita sebagai pemuda yang do it, who else will? So you will have to upskill your skills, jadi kita bisa melakukan hal tersebut. And then, okay, we know, take new opportunities. Udah bosen kali yang ngedenger, kamu harus cari kerja, kamu harus masuk apa-apa, but what opportunity will match me best? Kayak aku udah tahu, okay, ya opportunity, but which one? Jadi, first, coba dulu deh, kayak, mungkin kalian agak worry, opportunity ini cocok nggak ya? Atau enggak, aku takut tentang, nanti aku ada konflik deh ya, aku cukup nggak skillsku? But then you have to first try. And then, try, but then where to start again? Mungkin ada pertanyaan lagi. So, be active. Mungkin di awal kalian kurang informasi atau enggak kurang experience gitu ya. Opportunity apa yang cocok. Then be active. Find people to learn from or join relevant webinar, organization, or events and communities. Karena seperti yang aku udah mention tadi, makin multicultural, dunianya makin kecil, competitiveness makin naik. Jadi gimana caranya kita bisa menunjukkan bahwa kita unik, we are not uniform. Aku nggak sama kayak orang itu. Sama kayak fingerprint kita deh. Kan semua orang beda kan. That's how it is dengan ability yang kita punya. So you have to also be active to find people and then to find opportunities yang pada akhirnya bisa increase your strengths seperti yang tadi udah Shelfie mention. Terus take their lesson and learn from the experience. Kalau kalian masuk organisasi kan pasti ada senior, terus ada orang-orang yang udah belajar sedikit lebih banyak gitu kali ya, kayak perbedaannya sedikit saja gitu. And then from there mungkin ada yang mikir kayak, Kak, aku udah bosen. Di kampus aku udah online class. Aku udah denger webinar yang kayak gini. Terus aku belajar lagi. But then that's how life is again. Kayak kita belajar di kampus, kita belajar dari mama papa atau enggak. Itu kan semua at the end is a lesson. Bahkan lesson itu aku bilang itu kayak gimana ya? Kayak misalnya kita dari 1 sampai 10 untuk belajar sesuatu.
Tetapi dengan mendengarkan orang menceritakan experience dia atau enggak apa, mereka yang harus mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, one by one each step, kalian dengan mendengarkan what kind of good case practice ataupun bad case practice yang mereka punya, kamu bisa langsung dari 1 sampai 5 if you use it effectively of course. Karena udah tahu kalau misalnya kamu do jalan A, nanti hasilnya A. Kalau misalnya jalannya B. Mungkin harus di-adapt kali ya dengan COVID situation sekarang. Cuman at least kamu udah tahu lebih banyak gitu loh soal situasi-situasi atau enggak pelajaran-pelajaran yang kalian harapkan bisa sesuai dengan future career kalian. And then lastly, conduct discussions, interact as mentee and mentor atau even a friend. Karena apa ya, aku misalnya nih ngobrol sama teman seorganisasi, bahkan yang tadinya kan kita umurnya sama, cuma dia punya pengalaman yang lebih banyak. Kenapa? Karena kan we have different heroes journey. Kita punya kehidupan yang sangat berbeda sehingga we can learn from each other. At the end, uniqueness itulah yang bisa ngebuat aku sampai ke posisi-posisi aku sekarang. Karena I don't just rely kepada journey-ku sendiri, cuman aku juga belajar dari orang lain. Aku punya perspektif yang baru, aku punya outlook gitu loh, pandangan yang berbeda. And then, okay, take new opportunities. What opportunity yang cocok kita udah tahu nih, but then how to find one? Karena kan banyak banget platform, banyak banget program, and majors, then how do we find one? It is unexpectedly simple. Gak susah-susah kayak harus daftar-daftar satu-satu, atau enggak kita harus minta susah-susah gitu loh, cari orang baru ketemu itu, that's not it. Instead, kalau aku sendiri itu, I just literally heard it from a friend. Kayak posisiku pas IR manager di Isaac in UKSW tahun 18-19 itu, I heard it from a friend. Temanku yang waktu itu juga ikut organisasi, bilang kayak, aku tadinya penasaran gitu loh, kayak, loh kok dia rapat sih tiap hari, mau kerja kelompok juga nggak bisa-bisa, saking banyak dia rapatnya. Jadi, okay, aku penasaran, I try to apply. Tadinya I didn't have this kind of insight bahwa if I apply, this is the opportunity I can get, aku bisa dapat career path apa. No, aku cuma literally penasaran kan. But then that's what I say about going step one by one. It really used kayak lumayan banyak waktu yang aku pakai gitu untuk know about more stuff. But then at the end, that's what starts my journey. Terus selanjutnya, kayak IR koordinator, cuma kali ini udah posisinya beda nih. Dari hanya di level universitas, aku pindah ke level nasional. Jadi Isaac in Indonesia. I just saw it from an Instagram ad. Aku penasaran kayak, oh, aku kayaknya bisa belajar lebih banyak lagi nih. Yang dari aku di level universitas, sekarang aku bisa belajar di level nasional. I learn even more. Terus selanjutnya, I'm now in a position in Korea. Dadinya di Indonesia, cuma aku belajar lagi nih, bahkan di function yang berbeda, yang tadinya soal global volunteer outgoing, nanti yang di Korea itu soal incoming. Jadi kita nggak hanya mengirimkan, cuman aku belajar juga gimana caranya menerima orang di Korea, and that's all. Terus, okay, we know what opportunity, how to find one. Jadi gimana caranya aku bisa ensure aku bisa kepilih, dan take the chance to interact with people. Kayak unexpectedly banyak orang itu open gitu. Misalnya kamu mau buka posisi kemana, ya udah tinggal tanya aja kayak misalnya ke recruitment atau ke teman-teman yang udah punya experience, sehingga kamu tahu what kind of skills yang benar-benar dibutuhin. Jadi aku mau emphasize lagi bahwa networking itu sangat penting karena that way kalian bisa belajar banyak banget gitu loh hal tanpa doing it one by one ataupun kayak bayar les yang sampai berjuta-juta. And then lastly, everyone has their own lessons. Learn from anyone and take those suitable for yourselves. Jadi mungkin aku punya pengalaman yang tadi aku udah jelasin dikit, Shelfia punya pengalaman yang sedikit seperti itu, jadi kayak agak beda gitu kan. But then from that way, aku bisa belajar juga dari perspektif Shelfia dan juga dari perspektifku sendiri. So now, okay, udah new opportunities, how to find well, skills, theory. And then now, another interaction session, aku mau tanya ke kalian. So now, are you ready? Are you ready to do all of these difficult things? Itu tetap lewat Slido ya guys, jadi kalian bisa buka lagi kalau udah ditutup slido.com-nya atau nge-scan di barcode-nya. Jadi bisa aja no, bisa aja yes. So it's very open to you karena kan no artinya you want to prepare more. Yes, I'm ready to be open to do international networking untuk join opportunities and such. So at the end,
kalian nggak nyesel gitu loh. Karena jujur, kalau nyesel itu kan udah sakit, capek, sedih, kesel juga kan. Cuman at the same time ya, you learn something from it. Karena failure and success itu bisa bilang, apa tuh namanya, bergandengan tangan. Bergandengan, kayak a synergy, learn something from it. Jadi jangan apa ya, lose your opportunity ataupun pengalaman kalian karena somehow there is a lesson behind all of those difficulties. Oke, ini aku lihat dulu deh berapa participantnya hari ini. Oke, ada 295, but then only 43. Ya, that's fine. But then I'm really happy banyak sekali ya yang udah tulis Are You Ready-nya itu yes semua, berarti berarti mahasiswa di UKSW udah ada at least 51 people yang udah ready to open new. Oke, ada no-nya. Aku nggak tahu dia berapa karena nggak ada tulisannya ya. But then at least 98% dari 60 orang. Ayo satu lagi. 60 people. Diganti sama orangnya. Enggak deh. I don't know. That's how it is. Jadi pokoknya at least banyak orang yang sangat ready to open to a new opportunity. Nambah lagi no-nya. But that's fine. You can learn even more. Kalau misalnya kalian mau tanya ke aku, ke Shelfia, dan yang lain pun, we are very open for it. And then, sorry aku ngomongnya banyak banget ya guys. Where can we get those skills? Udah what, how, udah kayak 5W aja ya guys. 5W and 1H, that kind of thing. Cuman now where can we get those skills? Where can we know opportunity itu kayak itu yang kita bisa pakai. Jadi nggak hanya kita ngasih advice soal what and how, but then we will also recommend you several platforms yang kalian bisa pakai. Aku balikin ke temanku Shelfia. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh skill-skill apa yang dibutuhin di tahun 2022, 2020, dan banyak banget kan. Terus, gimana sih kita bisa dapetin skill-skill itu? Next, Fer. Karena topik kita hari ini adalah international networking, so here the international platform where we can get those skills. Yang pertama ada ISEC. ISEC itu sendiri yang organisasi yang pengalamannya tadi aku sudah jelasin ke kalian melalui Global Volunteer. Global Volunteer itu sendiri adalah produk dari ISEC. Nah, ISEC itu sendiri apa sih? ISEC sendiri itu adalah organisasi kepemudaan internasional yang bertujuan untuk ngedevelop leadership skills dari para pemuda di dunia. Gitu. Dan ISEC itu juga berlandaskan pada Sustainable Development Goals atau SDGs yang telah dicanangkan oleh PBB gitu. Nah, yang kedua ada model United Nations. Buat mungkin mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari hubungan internasional udah nggak asing lagi dengan model United Nations. Model United Nations itu adalah platform di mana kita belajar untuk berdiplomasi dan bakal mendapatkan banyak teman-teman dan jaringan-jaringan internasional. Yang ketiga adalah International Youth Summit. Di situ kita, para pemuda dari seluruh dunia, nanti akan berkumpul di suatu negara untuk membahas tentang kebudayaan mereka, sharing-sharing budaya, dan melakukan hal-hal positif lainnya. Next. Nah, kalian tuh beruntung banget kuliah di UKSW, karena di UKSW sendiri itu ada yang namanya Biro Kerjasama Hubungan Internasional. Nah, di sana itu menyediain kegiatan-kegiatan internasional seperti yang pertama aku nyebutin ada dua aja di sini, ada IS sama Globis. Kalau IS itu sendiri adalah pertukaran budaya dari mahasiswa UKSW dengan mahasiswa yang ada di Jepang. Nanti lebih kayak ke sharing budaya. Nah, yang satunya lagi ada Globis, itu modelnya sama kayak IS, cuman kalau ini ke negara Taiwan. Jadi nanti mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Taiwan akan berbagi budaya gitu. Oke. Oke, jadi mungkin tadi udah dijelasin nih dari Shelfia, ada banyak international platform. Cuman satu lagi yang aku mau emphasize, ya di UKSW kita punya platform yang sangat baik ya. Ada
BKHI yang mempunyai program yang sangat banyak. Tetapi selain itu, you have to be open. Kalian harus open kepada opportunity yang lain juga, yang bahkan tidak dilaksanakan di negara kita sendiri. Kayak mereka itu komitinya di luar negeri. So you have to be open to any opportunities, dan dari banyak program yang sangat mirip, kayak misalnya objektifnya atau enggak di mana itu dilakukan, you have to also know kayak mereka itu benefit apa yang pada akhirnya bisa membantu aku nge-enhance my strength, overcome my weakness, help me become more self-aware, and all of those things. Jadi you have to analyze it. Kalian harus belajar lagi, is that the opportunity and also program I need. Kalau misalnya kalian kurang tahu atau enggak kalian ingin tahu lebih lanjut lagi, kayak misalnya buat ISEC atau enggak misalnya buat IS ataupun Globis, kalian bisa tanya langsung kepada panitia-panitia atau enggak committee members dari organisasi-organisasi tersebut. Karena at the end, they will be helping you untuk belajar lebih lanjut lagi soal programnya. And then, for the closing of our session today, this is not the end. This is not even the beginning of the end. This is just perhaps the ending of a beginning by Winston Churchill. Jadi, jangan takut dulu kayak, oh my god, abis kampus aku abis ini ngapain atau enggak apa. It could be just the beginning of your learning life, of your study period. Setelah ini, there will be even much more adventures waiting for you. So, that's all from me, Verina. And Miss Sylvia. And we are checking out. Thank you semuanya. Tuh, aku balikin lagi ke moderator kita. Thank you Kak Verina, Kak Sylvia, sangat insightful dan inspiring banget nih buat teman-teman di rumah. Sekarang teman-teman kita masuk ke dalam Q&A session nih. Buat teman-teman yang ada di Zoom bisa langsung drop your question in comment section, teman-teman. Dan cantumin question sama tujuan speakersnya untuk siapa. Keren. Ayo bertanya. Nah, ini udah ada satu pertanyaan nih dari Maria. Ini mungkin Kak Verina sama Kak Sylvia mungkin bisa bantu jawab. Kak mau tanya nih, organisasi Platform Nation tadi, selain ASIC itu bagaimana ya? Nah, mungkin aku yang jelasin. Atau Sylvia karena tadi kamu jelasin. Silakan, mungkin ayo siapa? Aku jelasin dikit terus dilanjutin Sylvia kali ya. Jadi kalau nation tadi itu kan model United Nations, yaitu kayak berasal dari UN, where anak-anak HI biasanya kayak ngelakuin debat atau enggak discussion soal political things dari setiap negara gitu, kayak ada soal ekonomi atau enggak soal a lot of things that happens. Jadi usually biasanya MUN itu dilakukan seperti itu, kayak buat orang-orang yang bisa kayak mau jadi diplomat atau enggak jadi representatif dari negaranya mereka sendiri, itu biasanya bisa ikut MUN atau enggak bisa ikut misalnya International Global Network. Jadi kayak banyak banget sih organisasi kayak gitu. Jadi kalau mau tahu lebih lagi soal nation itu bisa kayak tanya ke members nation atau enggak mungkin anak HI, karena I'm quite sure mereka tahu. Karena kalau aku pengalamanku itu kayak kalau sharing dikit tuh kayak di ISEC atau enggak di ISS, kayak adiknya MUN Indonesia gitu. Jadi kalau soal nation setahu aku gitu sih. Kalau kamu gimana, Syal? Tahu lagi nggak tuh soal MUN? Nah, kalau pengetahuan aku, MUN itu kan kayak belajar diplomasi sebagai representasi dari negara untuk membahas isu-isu yang biasanya landasannya sama sih kayak ISEC yang kita membahas tentang Sustainable Development Goals. Biasanya mereka tuh menjadi representasi di situ, berdiplomat, dan biasanya ada sedikit, mungkin itu bisa dinamakan debat ataupun gimana,
Tapi itu nanti buat lebih lanjutnya lagi, kalian bisa tanya ke kayak yang Verina bilang tadi, buat anak-anak hubungan internasional, ataupun mungkin biasanya kan kalau Moon itu biasanya ada akun Instagram gitu kan, kayak Aumoon, terus Aimun, itu juga ada di Instagram, kalian bisa tanya-tanya di situ. Gitu. Itu aja dari aku. Oke, apakah terjawab Maria? Jawaban dari Kak Selvia sama Kak Verina. Mungkin terjawab ya Kak Maria. Nah, ini ada question number 2 dari, ya makasih, Edward Budi Setiawan. Untuk di dunia online seperti sekarang ini, seperti apa yang diimplementasinya? Nah, ini mungkin Kak Verina bisa jawab pertanyaan dari Edward, karena ini relate with your materi. Wow, oke. Jadi ini untuk di dunia online seperti sekarang ini, seperti apa ya implementasinya? Mungkin aku mau tanya dulu ya, kamu tanya soal apa nih? Karena kalau online itu bisa soal Moon, soal webinar, soal online class, soal volunteering. Jadi banyak sekali aspek yang ada. Jadi kalau aku mungkin bisa dijelaskan dulu gitu, kayak what kind of implementation yang kamu tanya. Dan sambil menunggu, mungkin aku bisa ngejelasin soal implementasi online-nya Isaac kali ya. Kalau pengalamanku kemarin jadi IR coordinator di Indonesia itu, mereka semuanya pasti pindah virtual. Karena tadinya kan kita punya physical interactions, kita ketemu langsung dengan anak-anak yang kita, volunteer ke kayak misalnya ke Vietnam, kalau nggak ke Egypt, ke Korea, yang kayak gitu kan. Jadi implementasinya itu kemarin kayak gitu, cuma kalau untuk sekarang itu kebanyakan negara buat Isaac ya, nge-conduct volunteering lewat online. Kayak misalnya kemarin Isaac itu ada Malaysia Virtual Volunteering namanya. Yang tadinya kita ke sekolah-sekolah, datang physically, sekarang mereka ngelakuin kayak campaigns, according to SDG. Mereka ngelakuin semuanya online, jadi mereka ngekerjakan volunteer kegiatan semuanya online. Nah, kalau kayak gitu, gimana caranya kita bisa ngelakuin kayak time zone atau enggak perbedaan culture and such, but at the end kalian tetap dapat. Kenapa? Karena kalian tetap interaksi gitu loh, walaupun hanya screen to screen yang tadinya face to face physically, kalian tetap belajar gitu lah cara mereka bekerja and such, karena kan aku kayak IR coordinator kan dari university dan juga national level. Di situ pun aku juga dapat multicultural interaction karena aku berbicara, aku juga bekerja sama dengan orang Vietnam, orang Jerman, orang Ukraine, Korea, and ada listnya gitu. Cuman semuanya memang virtual, but at the end kita tetap dapat hal sesuatu gitu loh, yaitu multicultural interaction. Dan juga mungkin yang paling penting ya, bahasa Inggrisnya makin bagus. Bahasa Inggris pasti makin bagus, dan juga bisa tahu gitu loh cara lebih efektif lagi untuk ngomong. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara dengan orang Indonesia, kan kadang kita comfortable ya untuk ngobrol, untuk pakai bahasa informal gua lu. Cuma kalau misalnya di dunia internasional, bisa aja ada yang prefer buat informal atau enggak formal yang kayak gitu. Jadi kalian bisa punya lebih banyak insight gitu buat berbicara, volunteer di dalam virtual platform. Apakah terjawab, Edward? Mungkin terjawab ya, Edward ya? Iya, mungkin. Ya. Terima kasih, Kak Verina. Nah, ini karena masih punya waktu nih satu. Dari ini, Lisa Adriana 507@gmail.com. Nah, contoh kegiatan volunteer yang diadakan seperti apa? Mungkin Kak Selvia mungkin jawab singkat aja, Kak. Oke. Maksudnya tadi kegiatan volunteer yang dari Isaac ya, yang Global Volunteer yang pernah aku ikutin. Mungkin itu. Oke. Kegiatannya apa aja, itu tuh karena kebetulan ngikutin dari yang namanya, kalau kalian tahu, kalau kalian nggak tahu bisa cari aja di Google, yang namanya Sustainable Development Goals dari PBB atau SDGs. Nah, itu di situ ada 17 SDGs, dan kebetulan banget aku milih SDGs yang nomor 4. Yang nomor 4 itu apa? Itu quality education. Di situ aku milih kegiatan untuk mengajar anak-anak dari SD sampai SMP. Nah, untuk di Isaac itu sendiri, kalian mau ngikutin kegiatan volunteer seperti apa, itu disesuaikan sama keinginan kalian. Misalnya, kalian tuh mungkin nggak mau ngajar kali ya, pengennya yang tentang climate action gitu, yang tentang lingkungan, menyelamatkan bumi, itu pun ada di Isaac. Kalau nggak, kalian mau yang tentang fotografi, atau misalnya
buat videografi di negara itu untuk mempromosikan negara itu juga bisa lewat AIESEC gitu. Jadi emang kegiatan volunteer yang dari AIESEC itu emang banyak banget pilihannya. Jadi emang benar-benar disesuaikan sama keinginan kalian dan kemauan kalian maunya di mana gitu. Oke, makasih Kak Lia. Apakah terjawab? Ya, pasti terjawab. Ini udah itu banget, detail banget soalnya. Ini mungkin satu pertanyaan lagi ya, bisa. Dari Anastasia. Anastasia, Kak, sebelum join volunteering di skala internasional, bisa nggak sih join local volunteering untuk persiapan keluar? Mungkin Kak Verina sama Kak Selvia bisa beradu pikiran. Singkat aja guys, singkat. Tapi menjawab. Ayo, mau siapa yuk? Ya, Oke. Ya, kayaknya ini sih, aku kayak ngebaca beberapa pertanyaan kan, kayak gimana caranya dapat informasi soal volunteer, atau nggak soal PPI, ada juga kalau Anastasia itu tanya soal local volunteering. Mungkin buat menghilangkan penasaran dari beberapa pertanyaan tersebut, kayaknya aku bisa jawab gitu kayak overall. Jadi kalau local volunteering itu bisa banget kalian join, karena kan itu jadi encounter pertama kalian dengan orang-orang dari luar negeri, dari negara yang berbeda. Sehingga kalian bisa dapet, kalian di comfort zone, cuman ada orang lain yang kalian bisa bekerja bareng. Sehingga local volunteer itu, kalau menurut aku sangat recommended sih. Jadi kalian bisa belajar lagi gitu loh, gimana what is the feeling of volunteering. Gak hanya belajar atau search, cuma kalian bisa implementasikan langsung. Terus kayak misalnya cari nih, Kak, aku organisasi itu mau ikut local volunteering, itu gimana caranya? Sebenarnya simple sih guys, tinggal buka di Google, buka volunteering Indonesia, itu pasti muncul banyak sekali gitu opportunity atau enggak platform-platform yang bisa membantu kalian masukin practical influence seperti itu. Terus bentar, ini apa nih? Misalnya kita bisa juga. Kalau misalnya volunteer internasional dan juga lokal itu biasanya tergantung platform sih ya. Cuma kalau buat AIESEC itu mereka punya dua-duanya. Misalnya aku kan di OGV di Indonesia. OGV itu kita kayak internasional semuanya, cuma kita juga nge-conduct local volunteering. Jadi kita nge-develop bukan hanya orang luarnya, tetapi kita juga nge-develop orang-orang yang ada di Indonesia. Karena kita juga nge-invite atau nge-invite orang-orang dari negara lain gitu loh untuk join project-project di Indonesia berbasis SDG tersebut. Terus aku sebenarnya kayak pengen banget dari tadi ngejawab yang PPI itu, karena kayak PPI itu juga salah satu organisasi kan ya buat orang buat orang Indonesia di luar. Kayak misalnya di Sweden mereka punya events yang banyak sekali kan. Jadi kalau misalnya PPI itu tergantung, kalau setahu aku kayak kamu harus daftar atau enggak kamu harus juga aktif untuk ikut menjadi member, karena mereka juga punya event sendiri misalnya buat bonding atau enggak misal membolehkan gitu orang-orang Indonesia jadi berkenal satu dengan lain di negara yang berbeda soal PPI kan. Maka anggota AIESEC. Kalau PPI itu kan itu kayak students yang belajar di luar. Sedangkan kalau AIESEC itu kita organisasi sendiri, karena bisa dibilang agak panjang guys. It is the largest youth non-profit organization. Karena itu kita berbasis di lebih dari 100 negara, semuanya punya AIESEC entity, dan juga kita berkolaborasi gitu loh antar negara. Kayak misalnya kemarin aku sama Malaysia, atau enggak sekarang aku di Korea, yang kayak gitu. Soal AIESEC. Dan kalau cara gabung, kalian bisa daftar aja. Karena kalau di situ semuanya online ada kok, guys. Kayak gitu. gitu. Nanti bakal terjawab di slide nanti. Yang dari Mary itu. Nah, ini mungkin bisa dijawab cepat, Kak Selvia. Kak, saya ingin bertanya, apa negara tujuan favorit dari volunteer AIESEC in UKSC? Ayo, apa? Jawab cepat. Oke, untuk negara-negara bukan favorit sih, cuman rekomendasi dari kita itu negara-negara di Asia Tenggara dulu, kayak Vietnam, Thailand, Malaysia. Kalau misalnya kalian kayak mau kayak lebih jauh lagi nih ke Eropa, itu bisa ke Poland, Ukraine, Slovakia, sama
Udah sih itu aja, sama itu biasanya Taiwan sih kalau yang masih di sekitar Asia gitu. Udah gitu, Rachel. Sorry. Oke, terima kasih, Kak. Oke, ini dari orang nih. Halo, Kak, untuk masalah biaya, harusnya ini bisa tanya private, tapi apakah Kak Selvia menjawab around gitu atau? Oke, kalau untuk masa negara tujuan, udah pasti banget nggak sih kalau yang ke negara Asia Tenggara itu lebih murah daripada ke negara Eropa. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, nanti bisa hubungin aku aja gitu. Oke, terima kasih. Bentar teman-teman. Ini gimana ya? Sebentar. Oke, udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab Kak Selvia sama Kak Verina nih. Keren banget kan? Kalian pasti terjawab kan? Itu udah sangat detail banget sih teman-teman. Oke, thank you buat pertanyaan-pertanyaannya. Jadi teman-teman yang masih belum ada kesempatan untuk bertanya, mohon maaf karena emang waktu sangat dipersingkat. Nah, are you curious about global volunteering with AIESEC? Apakah kalian masih penasaran tentang apa sih global volunteer itu? Apa sih AIESEC itu? Nah, kalian bisa join di link group yang tertera di slide. Tolong panitia buat drop the link into the comment section. Nah, kalian bisa copy di situ. Nah, di sini aku bakal recap singkat materi dari Kak Verina dan Kak Selvia buat teman-teman yang mungkin nggak dengar semuanya. Jadi, the important thing is to do self-developing is get out of your comfort zone, terus increase self-awareness, enhance our strengths, overcome weakness, and better decision making. Nah, kita juga bisa developing ourselves through our experience, kayak yang dilakukan Kak Selvia tadi, dia mengembangkan dirinya melalui Global Volunteer with AIESEC. Skills-skills yang dibutuhkan in 2020 sangat banyak. Tapi the important things are analytical thinking, innovation, leadership, and social influence. Dan juga skills-skills yang dibutuhkan in 2022 are active learning, learning strategies, creativity, originality, initiative, technology, design, and programming also. Penting juga teman-teman memilih perkumpulan atau teman-teman yang dapat mementor diri kita menjadi diri yang lebih baik ke depannya lah. Nah, dan juga banyak platform untuk teman-teman dapat merubah dan mengembangkan diri teman-teman melalui relasi-relasi yang go internasional. Nah, contohnya AIESEC. AIESEC itu punya produk yaitu Global Volunteer, kayak yang diikutin Kak Selvia, di mana kita itu ngelakuin 17 isu-isu dunia di negara orang lain. Dan AIESEC ini teman-teman bakal fokus dalam pengembangan diri, kepemimpinan di dalam diri teman-teman. Dan masih banyak lagi pengalaman yang bakal teman-teman dapat jika join AIESEC, join Global Volunteer in AIESEC. Kita juga bisa lihat dari pengalaman-pengalaman para speakers, right? Kak Verina, Kak Selvia, pas mereka terjun langsung di dunia per-AIESEC-an, hidup mereka berubah drastis, dapat teman-teman luar, masih kontak-kontakan sampai sekarang, dan juga sangatlah membawa impactful dalam diri mereka yang pastinya. Nah, jadi tunggu apa lagi, guys? Kalau kalian masih bertanya-tanya, masih kepo, apa itu AIESEC, apa itu Global Volunteer, kalian bisa tanya lewat grup, atau kalau kalian malu, kalian bisa chat grup admin salah satu grup itu, teman-temannya. Gitu. Oke. Nah, pada deg-degan nih pasti. Oke. Sekarang kita masuk ke grup foto. Please turn on your camera, guys. Minta tolong buat Kak Rara screenshot per page. Oke, minta aba-abanya ya, Kak. Terima kasih. Oke, semua standby kamera ya, supaya kita bisa foto bareng. Ini ada 12 slide, jadi aku 12 kali fotonya.
Ini siapa yang lagi screen ya? Siapa ya itu? Ini Ica Dedi bisa dimatiin dulu screen share-nya. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Lagi slide ketiga. 1, 2, 3. Keempat. 1, 2, 3. Yang misinya tuh di sini ininya baru aja ketemu gua. Slide ke-6, 1, 2, 3. Satu sini. Oke, udah beres ya. Terima kasih Kak Rara. Habis lepas dan mulai. Ini. Oke guys, ini kita masuk di yang ditunggu-tunggu kalian ya teman-teman. Aku bakal ngasih 5 menit buat teman-teman ngisi form evaluasi untuk teman-teman mendapatkan e-certificate. Linknya sudah tertera di udah ya ini. Linknya udah tertera di slide. Aku tunggu 5 menit guys. Oh udah ada di comment section juga. Kalian bisa copy dari situ. 5 menit, terus G-form-nya akan ditutup otomatis. Mohon diisi dengan sejujur-jujurnya, teman-teman. Queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Sambil dengar lagu ya teman. Karina, Kak Selvia, Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional, dan juga delegates yang atas partisipasinya dalam webinar hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apapun itu. Aku tutup webinar hari ini. Ibu sibuk menanak nasi, nasib matang untuk keluarga. Kami pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Dadah, thank you guys. See you on the next BKHI webinar, teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kalian bisa